Assalamualaikum teman-teman Kisah Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita bakal bahas kisah kocak tapi penuh makna dari seorang yang cerdas tapi unik. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Jadi, siapin posisi nyaman karena cerita kali ini bakal bikin kamu ketawa tapi juga mikir dalam. Pernah gak sih kamu ngerasa pengen rebahan aja seharian? Nah, gimana kalau ternyata sifat males itu bikin kamu kena batunya? Yuk kita lihat gimana Abu Nawas ngadepin orang yang super malas tapi pengen kaya. Di suatu sore yang terik di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma sambil menikmati angin dan nyemil kurma gratis dari masjid. Tiba-tiba datang seorang lelaki dengan muka kusut dan rambut acak-acakan. Bajunya lusuh banget, kayak belum dicuci 3 minggu. Lelaki itu mengeluh, "Abu Nawas, aku ini sial banget. Aku udah berdoa tiap malam biar kaya, tapi nggak juga dikabulin." Abu Nawas yang lagi ngemil langsung menatapnya dari atas ke bawah dan berkata santai, "Kau udah berusaha belum?" Lelaki itu dengan polosnya menjawab, "Belum sih. Aku nunggu Allah kasih rezeki aja, tapi tiap hari aku doa kok." Abu Nawas pun geleng-geleng kepala sambil nyengir. "Kalau gitu, yang kamu sembah kayaknya bukan Allah, tapi bantal dan kasurmu." Laki itu manyun, "Tapi Abu, aku ini yakin kok Allah maha kaya. Masa aku disuruh capek-capek nyari rezeki?" Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Baiklah, kalau gitu aku bantu kamu dapat rezeki. Tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya?" Abu Nawas jawab santai. "Ikut aku ke sungai besok pagi dan jangan telat." Keesokan pagi, Abu Nawas udah nongkrong di pinggir sungai sejak fajar. Tapi si lelaki malas itu baru datang jam matahari udah nongol tinggi. Abu Nawas nyengir lebar. "Wah, sungguh rajin. Matahari aja nungguin kamu bangun." Lelaki itu cuma garuk-garuk kepala. Kemudian Abu Nawas menunjuk ke air sungai. "Kamu lihat tuh, ada ikan besar nyangkut di karung nelayan. Kalau kamu ambil, itu bisa jadi rezekimu hari ini." Si pemalas langsung bersorak, "Wah, betul juga. Ikan itu bisa kujual." Tapi begitu dia mau nyebur, dia berhenti dan bilang, Airnya dingin banget, Abu. Gimana kalau kamu aja yang ngambil? Nanti hasilnya kita bagi 2. Abu Nawas gak keras. "Aku bantu, tapi kamu harus angkat karungnya." Si pemalas pun setuju. Akhirnya Abu Nawas nyebur, ngambil ikan dan ngasih karungnya ke si lelaki itu. Tapi pas udah nyampe darat, lelaki itu cuma melongoh. Ternyata karung itu berat banget karena isinya batu. Abu Nawas tertawa. "Nah, itu dia balasan untuk orang malas. Kalau kamu aja nggak mau berusaha, yang kamu dapat bukan rezeki, tapi beban." Lelaki itu marah. "Kau tipu aku, Abu." Abu Nawas masih santai sambil ngelap tangan. "Aku nggak tipu kamu. Aku cuma ngajarin kalau rezeki nggak jatuh dari langit kalau kamu cuma rebahan. Bahkan burung aja harus terbang dulu buat dapetin makanannya." Lelaki itu terdiam. Dia mulai sadar kalau selama ini dia cuma minta tapi nggak pernah berbuat. Abu Nawas menepuk bahunya dan berkata, "Kalau kamu mau kaya, mulai gerak. Karena doa tanpa usaha itu kayak nasi tanpa lauk." Tetap lapar. Sore itu, lelaki itu akhirnya bertekad untuk berubah. Ia mulai kerja bantu nelayan, dan beberapa bulan kemudian, ia benar-benar punya perahu sendiri. Dan setiap kali dia lihat Abu Nawas lewat, dia teriak dari jauh,
"Abu, batu itu udah berubah jadi emas loh." Abu Nawas cuma tersenyum sambil jawab, "Bukan batunya yang berubah, tapi kamu yang akhirnya kerja keras." Teman-teman, Kisah Channel, dari kisah ini kita belajar kalau rezeki itu bukan cuma soal doa, tapi juga usaha. Jangan nunggu keajaiban datang kalau kamu aja nggak gerak. Karena kerja keras tambah doa sama dengan hasil yang nyata. Semoga kisah lucu dan penuh makna ini bisa bikin kita semangat lagi buat nggak males-malesan. Jangan lupa teman-teman, kalau kamu suka kisah seperti ini, klik like, share, dan subscribe Kisah Channel biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya tentang kebijaksanaan Abu Nawas. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan, kebahagiaan, dan rizki yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.